perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup yang puaskan jiwa
lemah lagi beban, tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dan siapkan diri untuk terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami Tuhan roh hikmat dan wahyu urapan itu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan tidak taat. Kenapa demikian? Karena dalam kenyataan tak bisa kita bantah lagi bahwa dalam hidup ini adanya orang-orang percaya, sebagian orang percaya yang ternyata tidak taat kepada Tuhan. Dan ini suatu kondisi yang patut kita sayangkan, ya, karena kita harusnya taat pada Tuhan, tapi mereka malah tidak taat kepada Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini. Apakah hal-hal yang menyebabkan membuat mereka menghambat mereka bisa taat, mereka bisa tidak taat itu? Nah, kita perlu pelajari supaya kita bisa hindari dalam hidup kita. Yang pertama, hal-hal yang bisa membuat ketidaktaatan itu, yaitu adanya kesombongan diri. Mari kita baca dulu di Mazmur 101 ayat 5. Adanya kesombongan diri, ya, dalam dirinya, atau rasa sombong itu, atau perasaan sombong yang hambat dia untuk bisa taat kepada Tuhan, bahkan menjuruskan dia untuk makin tidak taat kepada Tuhan. Aku hendak menyanyikan, ayat 5, yang bersembunyi-sembunyi mengumpat temannya, ya, dan dia akan kubinasakan. Yang berikutnya nih, ayat 5b, orang yang sombong tinggi dan tinggi hati aku tidak suka. Kenapa? Akan membawa mereka kepada ketidaktaatan, ya. Jadi kita lihat di sini, orang yang sombong tinggi hati Tuhan tidak suka. Kita baca lagi di Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia akan luput dari hukuman. Itu semua kekejian bagi Tuhan, karena ini akan mendorong kita untuk semakin kita bisa tidak taat kepadanya, ya. Firman Tuhan menuliskan bahwa Allah melawan orang yang sombong dan tidak menyukainya. Kita baca di Yeremia 13 ayat 15. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati alias sombong. Sahabat Tuhan akan berfirman, ya, jangan kamu tinggi hati, itu nggak disukai Tuhan. Bahkan di kitab Amsal Tuhan mengatakan lagi, Amsal 18 ayat 12. Jadi kita bolak-balik baca firman Tuhan menunjukkan ketidaksukaan Tuhan akan sikap yang demikian, respon yang demikian, jadi didasari oleh rasa sombong atau tinggi hati di hadapan Tuhan. Karena ini akan buat kita semakin mudah untuk tidak taat kepadanya. Amsal 18 ayat yang ke-12.
tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi tinggi hati, kesombongan mendahului kehancuran, karena tidak taat akan membawa kita kepada kehancuran. Itu yang pertama, kesombongan diri atau rasa tinggi hati. Yang kedua, karena kita belum bisa menyalipkan daging dalam diri kita. Misalnya, ya, waktu Yesus memerintahkannya untuk kembali ke tengah danau, kalau Petrus, ya, murid-muridnya menebarkan jala, padahal mereka sudah sepanjang malam berusaha, tetapi tidak mendapat apa-apa. Sedangkan ia adalah seorang nelayan berpengalaman, dan Yesus adalah seorang mantan tukang kayu, tapi diperintahkan. Nah, di sini kedagingan itu bisa menolak. Di sini keinginan daging bisa menolak untuk mematuhi, karena kan kami sudah dari mana-mana, kami sudah terbarkan jala, dan kami jauh lebih berpengalaman dari engkau ya Tuhan. Kau cuma tukang kayu, tapi kami ada nelayan dan mantan nelayan yang berpengalaman. Tetapi ketika ia mau taat pada perintah Yesus, ia melihat mujizat terjadi. Kita baca Yohanes 21 ayat 3-6. Ya, ini yang terjadi pada Yohanes dan teman-temannya, Petrus dan teman-temannya. Yohanes 21 ayat 36. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Kenapa? Karena mereka latar belakangnya dan nelayan, ya, pengalamannya dari nelayan. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Semalam-malaman mereka berusaha, tidak mendapat apa-apa. Apa dipikir mereka tidak ke makin dalam? Tidak juga. Pasti mereka sudah melakukan semua yang harusnya dilakukan secara normal. Ketika hari mulai siang, biasanya kalau hari mulai siang ikan-ikan itu malah dari pinggir pantai itu mulai menghilang, ya. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, ada kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak. Jadi betul-betul mereka peroleh. Kalau itu ke sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang, sebelah kiri, kalau memang ada ikan, sama aja. Kenapa harus ke sebelah kanan? Karena ini perintah Tuhan. Masalahnya mau taat nggak? Kedagingan menolak nggak? Kalau mereka dikuasai kedagingan, mereka jawab, oh dari tadi kamu sudah nebarkan jala ke situ, udah apa-apa kok loh. Karena mereka merasa dengan kedagingannya lebih berpengalaman, lebih bisa daripada Tuhan Yesus dalam menangkap ikan. Tapi mereka mau taat, tidak mengandalkan kedagingan mereka. Akhirnya mereka bisa mendapatkan banyak ikan. Itulah mujizat terhidup mereka, ya. Dan selanjutnya Tuhan memberitakan mereka atau Petrus menjadi penjala manusia, seperti yang dikatakan di Markus 1 ayat 17. Engkau dulunya penjala ikan, lalu sekarang engkau penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, kita bisa lihat di sini mereka tidak mengandalkan kedagingan mereka, supaya mereka taat kepada Tuhan. Berarti ia harus meninggalkan mimpinya, harus meninggalkan karirnya, dari sebelumnya dibangun dari muda, rencana-rencana masa depannya dalam hal keduniawian, kedagingannya untuk mengikut Tuhan. Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, kalau sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus menyalipkan daging dengan segala keinginannya, ya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dari hawa nafsu dan keinginannya. Kedagingannya disalibkan jika tidak menguasai dirinya lagi, tapi perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang menguasai dirinya, ya. Banyak yang masih mempertanyakan apa yang bisa dilakukan ini, ya. Nah, kita tunjuk. Yang ketiga adalah karena kurang memahami tentang berkat di balik ketaatan itu apa. Dikira tuh paling tidak dapat apa-apa, Yesus bisa ngasih apa, dia kan tukang kayu kok. Nah, ini karena kurang memahami adanya berkat di balik ketaatan. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 15. Dan kasihnya bertambah besar oleh kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Jadi kasihnya semakin besar, itu berkat yang kita dapatkan. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar, menunjukkan ketaatannya, ya. Lalu kita baca lagi Roma 6 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas di sini, ya.
Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang membimbing kamu kepada kematian maupun dalam kematian yang membimbing kamu kepada kebenaran. Kamu mengatakan dirimu hamba Tuhan, taatilah Tuhan. Nah ini jadi jangan sampai kita menjadi tidak taat hanya karena tidak ketahui berkatnya ya. Lalu kita baca lagi di Ibrani berapa ini? 2 ayat 2. Sebab kalau firman dikatakan melalui mereka berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi kita tahu, kalau kita taat kita mendapat balasan, reward yang setimpal. Kalau nggak dapat, kita balasan hukuman yang setimpal untuk itu ya. Ada berkat, ada hukuman di balik ketaatan atau ketidaktaatan ya, harus kita pahami. Terakhir untuk ayat ini kita baca Ibrani 3 ayat 2. Untuk poin ini kita baca di Ibrani 3 ayat 2. Yang setia kepada kita, yang telah menetapkannya, sebagian Musa pun setia dalam rumahnya ya. Jadi kita harus setia, harus taat. Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman dikatakan dengan peraturan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ketidaktaatan akan mendapat balasan setimpal. Sebaliknya, ketaatan juga akan mendapat balasan yang setimpal, yang kita sebut dengan berkat atau upah karena itu. Perlu kita pahami ya. Dan banyak masih mempertanyakan, apa sih yang bisa mereka dapatkan kalau kita betul-betul taat ya, masih meragukannya. Jadi ini kita perlu jadi orang yang betul-betul percaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena kekurangpahaman akan kehendak Allah. Tidak paham dia kehendak Allah itu apa. Mari kita baca Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan untuk bisa mentaatinya ya. Mengerti kehendak Tuhan, pahamilah kehendak Allah itu apa. Makanya kita perlu belajar firman, kita perlu berhubungan dekat dengan Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan, lalu kita ngerti kehendak Tuhan akan diri kita. Lalu kita baca lagi Lukas 12 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, berarti tidak taat dong. Ia akan terima banyak pukulan. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan terima sedikit pukulan. Kalau tidak tahu, tapi kita harus tahu kehendak Allah. Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak akan banyak dituntut, dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripada akan lebih banyak dituntut. Perlu kita pahami kehendak Allah itu bagaimana. Mari kita baca lagi di Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Tapi pertanyaan, bagaimana bisa melakukan kalau paham aja enggak? Maka perlu memahami kehendak Allah ya. Dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Ini imbalannya ya, karena memahami kehendak Allah dan mentaatinya, melakukannya. Lalu kita baca lagi Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, jadi kehendak Allah yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna, yaitu kehendak Allah dalam diri kita ya. Perlu kita ketahui, bisa kita membedakan. Kita harus tahu dengan baik apa-apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Allah juga tidak pernah merencanakan kecelakaan ya. Harus kita tahu prinsipnya, melainkan Tuhan akan merencanakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Jaminan dari firman Tuhan ya. Tuhan tidak pernah merencanakan yang mendatangkan kecelakaan buat kita, tapi selalu merencanakan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Berarti merencanakan yang baik buat kita. Ya, kita lihat. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya. Yang terakhir, yang kelima, karena kekurangpahaman bahwa awalnya kita adalah orang berdosa yang kemudian diselamatkan dan menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu kewajiban warga kerajaan Allah ada pada kita. Baca dulu Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dia yang membuat itu semua ya. Mari berikutnya kita baca lagi Matius 13 ayat 43.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dan kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar dalam kerajaan Bapa mereka, dan mereka masuk dari warga kerajaan surga. Kita menjadi warga kerajaan Allah karena telah diselamatkan dan diangkat oleh Tuhan, tapi diperlukan ketaatan untuknya. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita diangkat jadi warga kerajaan surga, ya. Jadi kita perlu taat kepada Allah. Kita baca lagi dalam Kolose 1 ayat 13. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih, ya. Jadi semua masih ada lagi banyak ayat tapi tak perlu saya bacakan. Jadi kesimpulannya apa? Ya, sayang sekali bila kita tidak bisa taat. Dan itu biasa didasari oleh masih adanya kesombongan diri, keangkuhan tinggi hati dalam diri yang bersangkutan, ya. Yang kedua, karena yang bersangkutan belum bisa menyalipkan kedagingannya, alias masih hidup dalam kedagingan, dikuasai kedagingan hawa nafsu, keinginan duniawi. Yang ketiga, karena kurang memahami tentang berkat di balik ketaatan itu semua. Yang keempat, kurang memahami akan kehendak Allah dalam dirinya sehingga tidak dilakukannya. Yang terakhir, karena kurang paham bahwa awalnya kita adalah manusia berdosa yang kemudian diselamatkan dan dijadikan warga kerajaan Allah. Dan biarlah kita memelihara, membangun, meneruskan ketaatan kita kepada Allah sampai kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang taat dan setia, yang baik dan setia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk taat kepada Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin, puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan berkati. persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani serta memberi pada yang